Godzilla Minus One akhirnya secara resmi sudah bisa kita streaming di Netflix. Maaf, saya termasuk orang yang telat nonton film ini karena lebih mengutamakan kualitas apa yang pengen saya tonton. Dan memang film ini worth to wait. Gak sia-sia saya menunggu dan bersabar di tengah gempuran bocoran adegan yang beredar di berbagai media. Nontonin film ini dalam format 4K, sound yang mumpuni, meski hanya di layar TV rumah, tetap saja berhasil membuat saya ear dan eyegasm. Kita bahas Godzilla Minus One. Seperti biasa sebelum kita mulai, saya harus kasih spoiler warning terlebih dahulu. Jangan sampai saya keceplosan untuk menyebutkan spoiler dalam konten review ini. Harusnya sih non-spoiler ya, tapi saya tetap harus memberikan spoiler warning. Karena rasanya sayang banget kalau cinema experience kalian menjadi rusak hanya gara-gara kena spoiler duluan. Godzilla Minus One disutradarai oleh Takashi Yamazaki, dirilis pada tahun 2023 kemarin dan berhasil mencuri perhatian di ajang penghargaan tertinggi dunia perfilman yaitu Oscar. Film ini berlatar di Jepang, di mana pada saat itu mereka porak-poranda setelah terkena serangan bom atom yang memporak-porandakan Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat kehidupan di sana harus dimulai kembali dari nol, mereka malah bertemu dengan ancaman teror baru yang berasal dari sesosok makhluk raksasa yaitu Godzilla. Dia kemudian muncul di tengah kota dan akhirnya menyerang Tokyo dengan menggunakan atomic breath-nya yang membuat Jepang akhirnya jatuh ke titik yang jauh lebih parah atau ke dalam kondisi minus one. Pemerintah Jepang yang belum sepenuhnya pulih dari perang kini harus berjuang menghadapi ancaman baru ini. Kalau tidak, mereka hanya akan tinggal sejarah saja. Mereka berupaya untuk menghentikan ancaman dari Godzilla dengan menggunakan teknologi dan persenjataan yang terbatas. Dan apakah mereka berhasil mengatasi ancaman baru ini? Bisa dibilang Godzilla Minus One ini adalah sebuah film kaiju yang menawarkan perspektif baru dalam cerita Godzilla. Filmnya berfokus tidak hanya kepada Godzilla-nya sendiri, tapi lebih banyak berfokus kepada sisi manusia dan perjuangan mereka untuk menghadapi ancaman monster raksasa di tengah situasi rumit dan terpuruk yang sedang mereka jalani. Plot untuk manusianya melibatkan seorang pilot kamikaze yang bernama Koichi Justin. Koichi Shikishima yang telah kehilangan semua hal yang dia miliki dan kemudian berniat untuk menebus dosa perangnya untuk membantu mengatasi ancaman yang datang dari Godzilla. Karakter ini digambarkan sebagai individu yang kompleks dengan berbagai emosi seperti ketakutan, trauma, keraguan, dan juga tekadnya. Di mana Ryunosuke Kamiki berhasil memerankan karakter ini dengan penuh penjiwaan dan membuat penonton merasakan emosi yang dialami oleh Shikishima, karakter yang dia perankan. Melalui aktingnya, dia mampu menyampaikan berbagai emosi dengan hanya menggunakan ekspresi wajah dan bahkan bahasa tubuhnya. Adegan-adegan emosional seperti ketika Shikishima berhadapan dengan masa lalunya terasa sangat menyentuh. Pujian setinggi langit patut untuk diberikan kepada aktor yang satu ini. Bahkan sejauh ini, saya menganggap bahwa ini adalah salah satu penampilan terbaiknya dalam karirnya sebagai aktor, setelah penampilan hebatnya sebagai Seta Sojiro dalam film Rurouni Kenshin. Menyinggung aspek teknis, secara keseluruhan Godzilla Minus One patut untuk diberikan pujian setinggi langit. Film ini menggunakan efek visual yang canggih dan sangat realistik dengan penggunaan CGI atau Computer Generated Imagery yang terbilang sangat mulus dan tidak terlihat kaku, bukan sekedar tempelan doang. Desain dari Godzilla Minus One juga unik dan berbeda dari Godzilla yang kita kenal selama ini, dan bahkan referensinya sangat kuat mengacu kepada kemunculan pertama Godzilla pada tahun 1950-an. Hasilnya, Godzilla dalam film ini terlihat unik dan menakutkan, penuh dengan kemarahan, yang membuat kemunculannya akan menjadi momen yang akan sangat tidak kita harapkan. Kemunculan pertama Godzilla dari laut adalah salah satu adegan yang paling detail dan sangat realistis. Yang tidak saya sangka adalah bagaimana Toho mengagungkan Atomic Breath Godzilla dengan cara berbeda dan menjadikannya justru sebagai bencana, alih-alih dijadikan sebagai jutsu untuk menghabisi lawannya, seperti yang sudah kita lihat selama ini, termasuk di Monsterverse. Jadi kalau biasanya kita selalu pengen ngeliatin Godzilla menggunakan Atomic Breath-nya, justru dalam film ini kita berharap Godzilla tidak mengeluarkannya, saking destruktifnya Atomic Breath tersebut. Tidak berlebihan rasanya kalau saya menyebut bahwa Atomic Breath Disaster yang ditampilkan dalam film ini sama mengerikannya dengan pemandangan jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Editingnya sangat rapi dan tidak membingungkan penonton. Transisi antara adegan berjalan dengan mulus dan tidak mengganggu jalan cerita, bahkan tidak merusak cinema experience dari para penonton. Fokus utama ceritanya tidak saling mengganggu, yang lebih mengutamakan plot cerita dari perspektif manusia terhadap kemunculan Godzilla itu sendiri.
Ceritanya pun tidak memaksakan aksi heroisme yang minim landasan. Sinematografinya pun juga berjalan dengan mulus, diambil dengan cukup baik dan mampu menangkap suasana Jepang pasca perang dengan detail yang sangat realistik, dipadukan dengan kombinasi angle kamera yang kreatif dan dinamis yang membuat adegan per adegan berjalan dengan mulus dan enak untuk dinikmati secara visual. Kemudian selain dari aspek teknis tadi, film ini secara keseluruhan adalah film yang kaya akan tema dan makna. Tidak hanya memberikan hiburan yang menegangkan saja, tapi juga untuk mengajak penonton merenungkan berbagai isu penting tentang kehidupan manusia yang sangat relatable dengan kehidupan sekarang. Meskipun ini perlu diingat bahwa interpretasi terhadap tema-tema ini bisa berbeda-beda untuk setiap penonton. Tapi yang paling mengemuka dan coba untuk direpresentasikan adalah tema tentang trauma dan penderitaan pasca perang. Film ini berlatar di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, di mana masyarakat masih bergulat dengan trauma dan penderitaan akibat perang. Kemudian munculnya Godzilla menjadi simbol rasa sakit dan ketakutan yang dialami oleh rakyat Jepang. Eksplorasi bagaimana trauma dan penderitaan ini mempengaruhi karakter-karakter dalam filmnya dan bagaimana mereka berusaha untuk bangkit dan melanjutkan hidup kembali. Selain itu, film ini juga meng-highlight tema kehilangan dan pengorbanan. Ada banyak karakter dalam film ini yang mengalami kehilangan dan pengorbanan akibat perang dan juga akibat kemunculan dari Godzilla. Film ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana mereka berdamai dengan kehilangan dan menemukan kekuatan untuk bisa terus melanjutkan hidup, dan terutama ditekankan melalui kisah karakter utama yaitu Koichi Shikishima yang kehilangan orang-orang terkasihnya dan harus berjuang untuk melindungi orang lain. Tentu saja film ini juga memasukkan tema heroisme dan juga pengabdian. Tapi sebenarnya yang sangat menyentil adalah tentang ketidakpercayaan seluruh masyarakat terhadap pemerintahan. Di mana pada saat pemerintah tidak lagi bisa dipercaya, maka masyarakat akan bergerak sendiri untuk menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang mereka hadapi sekarang. Terutama dalam hal ini adalah Godzilla ya, bukan hal yang lain loh. Okay, Boomer. Dan bahkan film ini juga menunjukkan bagaimana karakter-karakter yang ada di dalamnya dari berbagai macam latar belakang bersatu untuk menghadapi musuh bersama mereka. Juga sebuah pesan tentang pentingnya memaafkan dan melupakan masa lalu untuk membangun masa depan yang jauh lebih baik. Bahkan tidak sedikit kita menjumpai eksplorasi hubungan kompleks antara manusia dengan alam, dan munculnya Godzilla bisa dilihat sebagai simbol kemarahan alam terhadap kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia yang terlibat dalam perang. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan bagaimana manusia harus hidup berdampingan dengan alam secara harmonis. Dan semua tema ini tersampaikan dengan sangat jelas dan bisa kita serap sebagai audiens. Jadi bisa dibilang Godzilla Minus One adalah contoh film monster yang menyajikan tema kemanusiaan dengan sangat baik. Film ini mengeksplorasi bagaimana trauma dan penderitaan pasca perang mempengaruhi karakter-karakter dalam film dan bagaimana mereka berusaha untuk bangkit dan melanjutkan hidup, dan ceritanya sangat down to earth. Industri film Jepang memang memiliki keunggulan dalam menyajikan tema kemanusiaan dalam film-film monster mereka, karena pada dasarnya mereka punya sejarah panjang dengan cerita rakyat dan legenda tentang monster seperti Godzilla ini. Cerita-ceritanya juga seringkali mengandung pesan moral dan refleksi tentang kondisi manusia. Apalagi budaya Jepang juga menekankan pada nilai-nilai seperti empati, komunitas, dan bahkan keseimbangan dengan alam. Itulah kenapa film-film monster Jepang seringkali lebih fokus kepada karakter manusia dan dampak monster terhadap mereka. Yang sangat memuaskan adalah kemunculan monster-monster ini seperti Godzilla seringkali dilihat sebagai sebuah simbol dari sesuatu hal yang lebih besar, seperti misalnya kekuatan alam dan juga sisi gelap manusia. Gaya penceritaan mereka selain simbolis juga metaforis, dan efek visual serta sinematografi digunakan bukan untuk gaya-gayaan dan keren-kerenan, tapi untuk menciptakan suasana yang penuh dengan makna dan emosi. Sehingga film Godzilla Minus One tidak hanya menghibur tapi juga mengajak penonton untuk merenungkan tentang kehidupan dan kemanusiaan. Berbeda dengan Monsterverse, franchise film Godzilla yang digarap oleh Hollywood yang dikenal dengan aksinya yang seru dengan visual efeknya yang sangat spektakuler. Namun, franchise tersebut seringkali dikritik karena kurangnya fokus kepada karakter manusia dan tema kemanusiaan. Monsterverse lebih fokus kepada pertarungan monster dan kehancuran yang mereka timbulkan. Lagi-lagi semua akan dikembalikan kepada habitat industrinya. Dan industri film Jepang berhasil menyajikan Godzilla Minus One ini penuh dengan makna, tentu saja karena mereka memang dekat dengan cerita rakyat tentang Godzilla ini. Alih-alih hanya mereka pakai untuk mendapatkan keuntungan semata. Ups. Kekurangan dari film ini mungkin hanya sebatas dari twistnya saja. Tapi untuk saya ini bukan masalah, karena pada dasarnya tidak semua film harus memiliki twist. Film Godzilla Minus One contohnya, kita cukup menikmati alur ceritanya dengan simple, dan cara menikmatinya seperti apa yang sudah saya gambarkan barusan. Sebagai kesimpulan, Godzilla Minus One adalah film monster pertama yang berhasil membuat saya puas dari berbagai macam aspek, dan bahkan sejauh ini Godzilla Minus One adalah yang terbaik.
Bagaimana dengan kalian, Universe? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, terima kasih atas membershipnya, terima kasih atas super thanks-nya, dan follow akun Facebook fanpage Story Hero karena saya juga berkonten di platform tersebut. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.